Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zifriska Zahra Indriani dari kelas 12A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang terdapat pada bab 5, yaitu radiasi gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang spektrum elektromagnetik. Apa sih itu spektrum elektromagnetik? Spektrum elektromagnetik adalah rentang panjang gelombang dan juga frekuensi dari semua jenis gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik mencakup semua jenis cahaya termasuk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, di dalam materi radiasi gelombang elektromagnetik ini terdapat teori Maxwell. Nah, Maxwell merangkum beberapa hukum mengenai medan magnetik dan juga medan listrik dari teori Oersted, Faraday, dan juga Ampere. Berdasarkan teori Oersted, arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar dapat menimbulkan medan magnetik di sekitarnya. Sementara itu, berdasarkan teori Faraday, perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Nah, dari kedua teori tersebut, kemudian Maxwell mengajukan hipotesis yaitu perubahan medan magnetik dapat menimbulkan medan listrik atau sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnetik. Hipotesis tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan terjadinya gelombang elektromagnetik. Maxwell juga melakukan percobaan menggunakan dua buah isolator yang diberikan muatan listrik yang berbeda, satunya muatan positif dan juga yang satunya muatan negatif. Bola-bola tersebut kemudian diletakkan pada ujung-ujung pegas dan digetarkan sehingga terjadi getaran harmonik yang menyebabkan jarak antara kedua bola ini berubah terhadap waktu. Perubahan medan listrik akan menimbulkan medan magnetik yang juga berubah secara periodik atau terus-menerus. Hal itu yang kemudian disebut dengan gelombang elektromagnetik. Nah, yang kedua ada arah rambat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat merabat di ruang vakum. Selain itu, kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik ini dipengaruhi oleh dua besaran, yaitu permeabilitas magnet dan juga permitivitas listrik. Besar cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang vakum sama dengan cepat rambat cahaya di ruang vakum. Hipotesis Maxwell kemudian dibuktikan oleh Heinrich Rudolf Hertz, seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman, melalui eksperimennya pada tahun 1887. Dalam percobaannya, Hertz menggunakan kumparan yang dihubungkan dengan dua buah elektrode dan seutas kawat berbentuk loop yang terpisah dengan celah kecil. Nah, berdasarkan hasil eksperimen Hertz, dapat diketahui sifat dari gelombang elektromagnetik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, arah getaran medan listrik dan juga medan magnetik saling tegak lurus terhadap arah rambatnya. Yang kedua, tidak bermuatan listrik sehingga lintasannya merupakan garis lurus. Yang ketiga, tidak memiliki massa sehingga tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. Keempat, dapat merambat dalam ruang vakum atau udara. Yang kelima, merupakan gelombang transversal. Dan yang terakhir, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, intervensi, difraksi, dan juga polarisasi. Yang ketiga, ada sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, radiasi alami dan juga radiasi buatan. Contoh sumber radiasi elektromagnetik alami yaitu berasal dari matahari, bintang, sinar gamma, dan juga kulit bumi. Hasil peluruhan radon dan juga thorium di udara, radioaktivitas alam, dan juga sinar kosmos. Sementara itu, contoh sumber radiasi elektromagnetik buatan seperti ledakan nuklir, penyinaran di bidang medis, osilasi listrik, penembakan elektron dalam tabung vakum pada keping logam, rangkaian listrik dengan transistor, dan juga jaringan listrik dengan tegangan tinggi. Nah, radiasi gelombang elektromagnetik ini juga memiliki beberapa manfaat. Contohnya seperti alat komunikasi dan juga pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun besar frekuensi gelombang radiasi kurang dari 109 Hz. Gelombang radio terdiri atas gelombang AM dan juga FM. Yang pertama ada gelombang radio AM atau amplitudo modulasi. Gelombang radio AM merupakan gelombang radio yang membawa informasi dengan frekuensi tetap, tetapi amplitudonya berubah-ubah. Daerah jangkauan gelombang ini pun sangat luas karena dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Namun, gelombang radio AM mudah mengalami gangguan listrik di udara, terutama saat terjadi petir.
Sifat gelombang MF atau medium frekuensi dan juga HF atau high frequency yang dipantulkan oleh lapisan ionosfer dimanfaatkan oleh komunikasi radio. Yang kedua ada gelombang radio FM atau frekuensi modulasi. Gelombang radio FM adalah gelombang radio yang membawa informasi dengan amplitudo tetap, tetapi frekuensinya berubah-ubah. Selain itu, gelombang FM memiliki daerah jangkauan yang pendek karena dapat menembus lapisan ionosfer. Namun, gelombang ini tidak mengalami gangguan listrik di udara. Agar daerah jangkauannya luas, harus dibuat stasiun penguat atau relay atau menggunakan satelit sebagai stasiun penghubung. Nah, tentunya selain memiliki manfaat, radiasi gelombang elektromagnetik ini juga memiliki bahaya yang apabila digunakan secara berlebihan dapat berbahaya bagi kehidupan manusia. Contohnya radiasi gelombang mikro yang dipancarkan dari gadget dapat mengacaukan sinyal pada otak bila sering digunakan. Radiasi dari gelombang mikro juga mengakibatkan efek stres pada saraf. Selain itu dapat memicu kerusakan pada mata dan pada kulit bagi yang sering terpapar. Gelombang elektromagnetik pengion seperti ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma dapat memberikan efek negatif yang lebih berbahaya karena kemampuannya dalam mengionisasi atom dan juga molekul. Radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan bumi menimbulkan penyakit kanker kulit dan mengurangi kekebalan atau daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Bahaya yang ditimbulkan pada penggunaan sinar X secara berlebih dapat menyebabkan kerusakan pada sel dan jaringan. Bahaya ditimbulkan radiasi sinar gamma menyebabkan kanker, sindrom radiasi akut, bahkan mutasi gen. Itu tadi sedikit pemaparan materi saya tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.